Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita akan belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan bujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suida atau suopta. Bagaimana penjelasan tentang suida atau suopta tersebut? Langsung kita bahas di sini. Jadi pembahasan kita untuk kali ini yaitu tentang suida atau suopta. Artinya suida yaitu bisa atau suopta ini artinya tidak bisa. Untuk suida atau suopta, ini fungsinya yaitu untuk menunjukkan kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk menunjukkan kemampuan ini ditunjukkan dengan menggunakan rumus suida atau suisoyo. Kemudian untuk menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, ini kita memakai rumus suopta atau suopsoyo. Kemudian di sini kita menuliskan rumusnya, yaitu rumusnya ini untuk suida atau suopta masuk pada kata kerja. Jadi rumusnya kata kerja plus ini real suida atau suopta, ini menggunakan realnya dulu. Ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal ataupun konsonan real. Kemudian rumus yang kedua yaitu kata kerja plus suida atau suopta untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Untuk penggunaan kedua rumus ini kita langsung aplikasikan dalam bentuk ini contoh kata-kata dalam jadwal di sini. Di sini ada beberapa kata-kata dasar dan kemudian kita memakai rumus suopta atau suida di sini. Dan di sini juga ada beberapa kata dasar yang konsonan. Kemudian kita aplikasikan dengan menggunakan rumus suida atau suopta. Langsung di sini kata dasarnya yaitu kata kada. Karena di sini adalah kata yang berakhiran vokal, maka menggunakan rumus real suisoyo atau suopsoyo seperti ini. Jadi kata kada ketika digabung dengan suida atau suopta menjadi kalsu isoyo atau kalsu opsoyo. Manada menjadi manalsu isoyo atau manalsu opsoyo. Kata suyong hada menjadi suyong halsu isoyo atau suyong halsu opsoyo. Kata nulda menjadi kata nulda ini adalah kata yang berakhiran konsonan real. Ini masuk dengan rumus real suisoyo karena di sini disamakan dengan kata yang berakhiran vokal ya. Kata nulda menjadi nulsu isoyo atau nulsu opsoyo. Kata salda menjadi salsu isoyo. Ya, realnya dihilangkan kemudian langsung ditambahkan rumus real su isoyo ya. Salda menjadi salsu isoyo atau salsu opsoyo. Di sini ada beberapa kata dasar yang berakhiran konsonan. Contohnya, bada. Bada menjadi badel su isoyo. Ini menggunakan rumus su isoyo atau su opsoyo. Bada menjadi badel su isoyo atau badel su opsoyo. Kata deda. Ini menjadi derel su isoyo atau derel su opsoyo. Di sini ada beberapa kata yang tidak beraturan. Misalnya untuk kata deda ini ketika digabung dengan menggunakan rumus suisoyo ini berubah menjadi real ya, berubah menjadi bentuk informal. Deda menjadi deroyo, kemudian digabung dengan rumus suisoyo menjadi derel suisoyo atau derel su opsoyo. Ini kata kerja yang tidak beraturan. Kemudian juga ini kata koda, ini bentuk kata yang tidak beraturan. Koda informalnya menjadi koroyo. Maka ketika digabungkan dengan suisoyo menjadi korel suisoyo atau korel su opsoyo. Ini kata kerja yang tidak beraturan. Ini juga kata cida, ini menjadi jiel suisoyo. Ini
syadnya ini yang bawah ini, akhiran syadnya ini dihilangkan karena ini adalah bentuk kata yang tidak beraturan. Kata jidda berubah menjadi jiyel su isoyo atau jiyel su opsoyo. Kata tubda ini juga bentuk kata yang tidak beraturan. Ketika digabungkan dengan su isoyo berubah menjadi dul su isoyo atau dul su opsoyo. Ini biopnya yang akhir ini berubah menjadi u ketika digabung dengan su isoyo atau su opsoyo. Menjadi kata tubda menjadi dul su isoyo atau dul su opsoyo. Kemudian kita akan lanjutkan beberapa contoh penggunaan dalam kalimat tentang rumus su idda atau su opta tersebut. Langsung kita akan memberikan contohnya di sini. Contoh yang pertama untuk penggunaan su isoyo atau su opsoyo, yaitu dalam kalimat i yang ware bul su isoyo, jo yang ware bul su opsoyo. Saya bisa menonton film ini. Ini untuk penggunaan su isoyo, artinya bisa. I yang ware bul su isoyo, saya bisa menonton film ini. Joyong ware bulsu opsoyo, saya tidak bisa menonton film itu. Ini yang menggunakan su opsoyo artinya tidak bisa, yang su isoyo artinya bisa. Nah, contoh yang kedua, unjon myen hojengi isoyo, unjon halsu isoyo. Saya punya SIM atau kartu surat izin mengemudi. Ini unjon myen hojengi isoyo, saya punya SIM. Unjon halsu isoyo, saya bisa mengemudi. Su isoyo artinya bisa. Unjon halsu isoyo, saya bisa mengemudi. Nah, lalu contoh lagi ya, ini yang su isoyo, kemudian yang su opsoyo seperti ini. Unjon myen hojengi opsoyo, saya tidak bisa. Unjon myen hojengi opsoyo, saya tidak punya SIM. Unjon halsu opsoyo, saya tidak bisa mengemudi. Nah, di sini menggunakan rumus su opsoyo, artinya tidak bisa. Unjon halsu opsoyo, saya tidak bisa mengemudi. Contoh yang terakhir, hanjare bewassoyo, hanjare ilkelsu issoyo. Saya belajar tulisan Cina, saya bisa membaca tulisan Cina. Ini ilkelsu menggunakan rumus su issoyo. Ilkelsu issoyo artinya bisa membaca. Yang kedua contohnya, hanjare an bewassoyo, hanjare ilkelsu opsoyo. Saya tidak belajar tulisan Cina. Saya tidak bisa membaca tulisan Cina. Ini yang menggunakan su opsoyo. Ini demikian beberapa contoh penggunaan rumus su idda atau su opta dalam kalimat ya. Dalam kalimat seperti ini tadi sudah kita jelaskan. Yang berikutnya yaitu untuk penggunaan rumus su idda atau su opta, ini kita bisa menambahkan partikel k sebelum idda atau sebelum opta. Ini fungsinya adalah untuk lebih mempertegas maknanya ya. Seperti ini kita memberikan contohnya dalam bentuk kalimat. Jadi untuk su idda atau su opta ini kita bisa menambahkan partikel k ya, partikel k ke su idda atau su opta ke dalam bentuk menjadi suka idda atau suka opta. Menjadi seperti ini ya. Nah, ini membuat frasa tersebut ini fungsinya lebih tegas maknanya daripada hanya menggunakan su idda atau su opta saja. Ini kita berikan contohnya, misalnya contoh tteokbokkiga mewoso mogelsu opsoyo. Karena tteokbokki pedas, saya tidak bisa memakannya. Ini kita menggunakan rumus su opsoyo ya. Mogelsu opsoyo artinya tidak bisa makan. Lalu kita rubah menjadi atau kita tambahkan k pada sebelum opta tersebut. Ini seperti ini. Tteokbokkiga mewoso mogelsu ga opsoyo. Tteokbokkiga mewoso mogelsu ga opsoyo. Karena tteokbokki pedas, saya benar-benar tidak bisa memakannya. Ini lebih mempertegas saja ya dalam maknanya atau artinya. Ini ketika ditambahkan partikel k pada su opta, ini penambahannya di sebelum opta sini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mempertegas makna ya, mempertegas makna. Saya tidak bisa makan, atau kita bisa artikan saya benar-benar tidak bisa memakannya. Seperti itu saja. Fungsinya hanya untuk mempertegas saja ya, memperjelas atau mempertegas dari makna tersebut.
Ini ada contoh lagi, kiri magyoso kalsu absoyo. Karena jalannya macet, saya tidak bisa pergi. Di sini menggunakan rumus su opta yang seperti tadi yang biasa. Artinya kalsu absoyo, artinya adalah saya tidak bisa pergi. Ya. Kiri magyoso kalsu absoyo, karena jalannya macet, saya tidak bisa pergi. Lalu bentuk rumus ini kita tambahi dengan menggunakan partikel K yang seperti ini. Kiri magyoso kalsuka absoyo. Karena jalannya macet, saya benar-benar tidak bisa pergi. Ya, di sini menggunakan K. Suka sebelum absoyo ini ditambahkan partikel K ya, menjadi kalsuka absoyo. Ini fungsinya adalah hanya untuk mempertegas atau memperjelas arti maknanya saja, arti ketidakbisaan atau arti bisanya. Kiri magyoso kalsuka absoyo. Karena jalannya macet, saya benar-benar tidak bisa pergi. Nah, ini penambahan tadi ketika kita menggunakan kalimat menggunakan rumus suida atau suopta, bisa kita menambahkan partikel K sebelum ida atau sebelum opta. Ini fungsinya untuk memperjelas atau mempertegas maknanya. Selanjutnya kita akan memberikan contoh dalam bentuk percakapan, misalnya seperti ini ya, yang ada A dan B. A ini percakapan, musen untungan halsu isoyo, kamu bisa olahraga apa? B menjawab, cugurel halsu isoyo, kerigo taekwondodo halsu isoyo, kerajiman suyongen halsu opsoyo. Saya bisa sepak bola, kemudian saya bisa taekwondo juga, tetapi tidak bisa berenang. Ini contoh ya, dalam bentuk kalimat percakapan ya. Ini menggunakan suida dan juga suopta. Ini contoh lagi percakapannya, ada A, B. A bertanya, Yoko si onel jonyoge mana suisoyo? Yoko, apakah bisa bertemu sore hari ini? Kemudian dijawab, mian yo, mana su opsoyo. Maaf, saya tidak bisa bertemu. Yaksoki isoyo, saya ada janji. Sini ada menggunakan su isoyo dan juga menggunakan su opsoyo. Yokoshi o늘 저녁에 만날 수 있어요. 미안해요. 만날 수 없어요. 약속이 있어요. Yoko, apakah bisa bertemu sore hari ini? Maaf, saya tidak bisa bertemu. Saya ada janji. Contoh lagi percakapannya, yaitu yang A mengatakan, 한국 드라마를 이해할 수 있어요. Apa kamu bisa mengerti drama Korea? B menjawab, 네, 드라마는 이해할 수 있어요. Ya, saya bisa mengerti sedikit drama. 그렇지만 뉴스는 이해할 수 없어요. Tetapi saya tidak mengerti berita. Ya, ini penggunaan su isoyo dan su 없어요. 한국 드라마를 이해할 수 있어요. 네, 드라마는 이해할 수 있어요. 그렇지만 뉴스는 이해할 수 없어요. Apa kamu bisa mengerti drama Korea? Ya, saya bisa mengerti sedikit drama, tetapi saya tidak mengerti berita. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita tentang su ida atau su opta. Semoga bisa bermanfaat, menambah ilmu bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.